Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ABR, bengkel cat mobil ABR, maksudnya seperti itu sahabat. Dan mobil Innova ini sudah selesai dalam proses restorasi atau mengembalikan mobil ke sedia kala sahabat. Artinya mobil yang laka lantas ini dibawa ke ABR itu dengan kondisi fendernya itu blesak ke bawah sahabat, ke dalam sahabat, sampai bannya itu ketabrak sampai miring. Terus bagian dalamnya juga sangat parah menurut saya, walaupun hanya bagian sebelah kiri aja, tapi kondisinya itu ternyata bagian dalamnya itu lumayan sahabat, seperti itu. Karena pada awalnya itu beliau WA ke saya dengan kondisi yang difotokan, terus saya berikan estimasi, itu ternyata sangat jauh berbeda dengan kenyataannya sahabat. Pas dibawa ke sini itu ternyata lumayan banget harganya sahabat. Yang awalnya itu saya hanya memberikan estimasi 5 juta rupiah saja sahabat. Dengan estimasi itu tentunya pemilik kendaraan sedikit ketawa dalam hatinya, karena dengan kondisi seperti itu kok murah banget gitu kan. Nah, tetapi itu hanya kira-kira. Saya pada waktu itu saya bilang itu baru kira-kira, untuk estimasi detailnya dibawa ke sini. Dan pas dibawa ke sini pun saya juga tidak bisa langsung memberikan estimasi, karena saya sendiri juga belum paham mengenai part-part yang harus diganti. Akhirnya saya memanggil tukang body repair atau ketok, spesialis ketok body repair. Itu saya panggil dan saya untuk mencoba mencari apa saja yang diganti. Ternyata yang diganti itu banyak sekali sahabat. Ada yang namanya segitiga di bagian kaki itu sahabat. Terus bagian headlamp juga udah pasti ya, karena kan udah terlihat. Terus penampung air wiper yang di luar dugaan gitu sahabat. Terus fender itu juga udah pasti ganti, karena itu yang terlihat. Tetapi yang nggak terlihat itu banyak sekali sahabat. Jadi kalau untuk laka lantas seperti ini, baiknya itu memang harus dilihat kondisinya sahabat. Nggak bisa langsung diestimasi jebret, kecuali kalau misalkan insidennya itu nggak parah dan di dalam video itu memang kelihatannya bagian dalam itu nggak kena. Itu yang estimasi bisa langsung ditebak walaupun hanya di video atau foto sahabat. Tetapi kalau udah bagian dalam yang kena, itu udah pasti mahal sahabat, karena bagian dalam itu lebih susah dibandingkan dengan bagian luar. Apa sih alasannya kok bisa bagian dalam itu lebih susah? Karena bagian dalam itu dia lebih banyak lekukannya, lebih banyak belok-belokannya. Untuk rangka ataupun sasis ataupun besi-besi bagian dalam itu lebih susah dibandingkan dengan bagian luar. Kalau bagian luar, kalau memang misalkan nggak bisa diganti, diperbaiki, ya udah ganti, selesai. Kalau misalkan bagian dalam yang memang nggak bisa diganti, ya memang harus diperbaiki. Tetapi kalau bisa diganti, ya memang harus diganti gitu loh sahabat. Karena part dalam maupun part luar ya memang semuanya bisa diganti seperti itu. Nah, terus setelah selesai barulah kita kerjakan sahabat. Kerjakan ini juga nggak sembarangan memakai alat-alat tradisional sahabat. Tentunya saya juga memakai alat-alat yang mumpuni atau standar body repair sahabat, seperti body jack seperti itu sahabat. Terus bagian-bagian yang memang ada terkena benturan kecil, saya juga mempunyai spot welder seperti itu sahabat. Jadi kalau misalkan ada yang parah, ya kita harus pakai las asetilin seperti itu sahabat. Jadi semuanya itu walaupun tidak selengkap bengkel-bengkel besar, tapi setidaknya kita bisa mengimbangi sahabat. Kenapa harus begitu? Karena kalau nggak ada begitu, kita akan sulit untuk mengerjakan. Walaupun manual itu gampang, manual itu susah. Ya seperti itu yang dibilang
body repair lain. Tetapi kalau untuk ada alat yang lebih lengkap, yang lebih berteknologi, tentunya itu akan memudahkan kita dalam proses pengerjaan seperti itu sahabat. Setelah kita ketok, tentunya kita tempul sebelum ditempul, tapi juga harus diepoksi primer dulu bagian yang dilas atau diketok. Tetapi kan penjelasan saya ini nggak sedetail mungkin gitu loh sahabat, paling ya pasti ada yang kelewat karena saya memvideokan ini tanpa narasi, tanpa skema, tanpa belajar dulu. Tetapi nggak seperti itu sahabat. Panas banget jadinya, keringetan saya sahabat. Jadi setelah proses-proses itu barulah kita naikkan cat. Nah, naikkan cat itu bagian dalam juga harus dicat. Jadi fendernya kita lepas dulu, karena bagian fender ini kan baru, jadi bagian dalamnya itu juga harus kena cat seperti itu sahabat. Terus setelah itu udah kita pasang-pasang, terus kita poles, kita finishing, dan jadinya seperti ini. Ya, simpulan dari apa yang saya bicarakan ini kira-kira apa sahabat? Kesimpulannya adalah ketika kita restorasi mobil laka lantas seperti ini, itu walaupun hanya sedikit dibandingkan dengan satu bodi, tapi pengerjaannya hampir sama, biayanya pun malah lebih dari satu bodi, karena dia plus aksesoris atau spare part, dan waktunya pun akan lebih lama tergantung spare part yang didapat sahabat. Kalau kita pesen tetapi spare partnya nggak ada, ya kita harus nunggu seperti itu. Dan kacanya ini juga kacanya saya pesen di Toyota aslinya, di Auto 2000, jadi ori banget, dan kacanya itu masih ada logo Toyotanya, beda dengan kaca-kaca yang standaran itu tidak ada logonya seperti itu sahabat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari proses restorasi mobil Innova. Semoga video saya bermanfaat, karena panas banget ini sahabat, jam 10 tapi udah panas banget. Jadi ya itu saja tentang penjelasan sedikit tentang restorasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otomotif.